Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update berikutnya. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian supaya teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Di video sebelumnya adalah part ke 79 di mana Xiao Yiqian yang berusaha untuk menyembuhkan alat kejantanannya melalui obat yang diramu oleh keluarga Wei Changming. Ternyata obat itu malah membuat busuk alat kelaminnya. Dan sekarang Xiao Yiqian sedang marah-marah kepada keluarga Wei Changming yang dianggap telah salah membelikan obat yang tadinya berkeinginan menyembuhkan alat vitalnya. Ternyata alat vitalnya sekarang membusuk dan dia sekarang ingin memberikan pelajaran kepada keluarga W tersebut. Dan bagaimana cerita selanjutnya kita ikuti di part ke-80 ini. Keluarga W awalnya berharap obat baru bisa membuat mereka bangkit, tapi tampaknya obat baru tidak sebagus obat lama. Setidaknya obat lama tidak menyebabkan alat kelamin membusuk, paling banyak mengakibatkan sedikit keracunan hati dan ginjal jika dikonsumsi lama. Jadi jika Xiao Yiqian benar-benar ingin menghabisi keluarga W, kekuatan keluarga W benar-benar tidak cukup untuk menghadapinya. Pada saat ini, kedua pengawal Xiao Yiqian maju ke depan dan langsung menangkap Wei Changming. Sama sekali tidak berguna. Meskipun dia menangis dan berteriak, mereka langsung mematahkan tangan kanannya. Bentuknya terlihat aneh, membuat orang merinding melihatnya. Tanganku sakit sekali. Wei Yongzheng merasa takut dan juga marah. Wei Changming adalah putra pertamanya, juga putra kesayangannya. Dia sangat marah melihat tangan putranya dipatahkan, tapi dia tidak berani mengatakannya. Pada saat ini, Profesor K, apoteker yang membuat obatnya juga sudah datang. Dia bertanya, "Tuan Wei, Dewan Xiao, ada apa?" Xiao Yiqian berpaling dan tersenyum dingin. "Bajingan kamu, baguslah kamu datang. Pukul dia." Profesor K tertegun dan berkata, "Dewan Xiao salah paham. Aku telah menyembuhkan penyakit Anda. Bukankah kamu mengatakan akan memberi pila untukku?" Xiao Yiqian tersenyum dingin dan berkata, "Aku akan memberikan pila di neraka." Pengawal menekan Profesor K ke tanah dan melayangkan pukulan bertubi-tubi. Salah satu di antara mereka memukul pelipisnya. Profesor K langsung pingsan. Pada saat ini semua keluarga W kaget. Xiao Yiqian benar-benar kejam. Orang lainnya tidak menyalahkan Xiao Yiqian. Dirinya mendapatkan pukulan keras sejak kehilangan kemampuan sampai terjadi pembusukan sekarang. Jika benar-benar harus dipotong, dia mungkin akan menjadi gila. Kemarahan Xiao Yiqian masih belum reda sekarang. Dia maju ke depan dan langsung menarik kerah baju Wei Yongzheng. Dia mengancamnya, "Aku beri kamu dua jalan sekarang. Yang pertama, aku akan menghancurkan keluarga Wei sekarang, dan yang kedua, cepat sembuhkan aku. Kamu pilih yang mana?" Wajah Wei Yongzheng terlihat pucat. Dia memohon dan berkata, "Ampun, Dewan Xiao, aku pilih yang kedua. Keluarga Wei, kami akan memikirkan cara untuk menyembuhkan penyakitmu." Xiao Yiqian bertanya dengan dingin, "Butuh berapa lama untuk menyembuhkannya? Jika kelaminku sampai tidak bisa dipertahankan, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Aku juga akan membuat seluruh keluarga mati bersamamu." Wei Zhongzheng mengangguk dan berkata, "Keluarga Wei, kami ada banyak dokter hebat. Aku akan meminta mereka datang sekarang untuk melakukan perawatan antibakteri dulu. Seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu." Xiao Yiqian duduk di sofa ruang tamu. Dia berkata dengan dingin, "Cepat panggil dokter ke sini." Wei Zhongzheng tidak berani menundanya. Dia segera meminta Wei Changming menghubungi tim dokter farmasi grup W dan meminta mereka kemari.
Setelah dokter datang, mereka segera memberikan antibiotik kepada Xiao Ziqian, kemudian mengurus bagian yang membusuk. Tapi dokter keluarga Wei dan dokter rumah sakit umum punya pandangan yang sama. Antibakteri tidak bisa menyelesaikan masalahnya, hanya bisa menunda kecepatan infeksi. Tapi hasil akhirnya tetap harus dipotong. Namun, untungnya bisa ditunda selama beberapa hari setelah diobati. Jika keluarga W tidak bisa menemukan cara untuk mengobati Xiao Yiqian selama beberapa hari ini, alat kelamin Xiao Yiqian tetap harus dipotong. Setelah Xiao Yiqian diinfus, dia berkata kepada keluarga W, "Aku beri kalian waktu 1 hari. Jika masih belum bisa diobati, besok malam keluarga W akan hilang selamanya." Wei Zhongzheng sekarang menyetujuinya. Dia berkata dengan hormat, "Ketua Dewan Xiao, tenang saja, kami akan berusaha keras." Putra pertamanya, Wei Changming, menariknya ke samping. Dia berbisik dengan panik, "Ayah, dokter sudah mengatakan kondisinya hampir tidak bisa diobati. Apa yang harus kita lakukan?" Wei Zhongzheng menggertakkan giginya dan berkata, "Tanpa harus memikirkan cara, jika tidak, apakah kamu akan melihat keluarga Wei hancur? Tetap harus memikirkan cara. Jika tidak, apakah kamu akan melihat keluarga Wei hancur?" Wei Changming sangat khawatir. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, lebih baik kita segera menjual properti kita lalu melarikan diri dengan uangnya. Jika tidak, bagaimana kalau Xiao Yiqian ingin menyerang kita? Kita akan mendapat masalah." Wei Zhongzheng marah ketika mendengarnya. "Anak durhaka, menjual properti keluarga. Jika menjualnya buru-buru, apakah properti keluarga seharga 1 miliar bisa dijual dengan harga 200 juta yuan? Semua ini adalah usaha kerasku selama ini." Anak luar nikah, Wei Liang, mengangguk dan berkata, "Kakak, farmasi grup B adalah usaha keras ayah selama hidupnya. Mana bisa dijual begitu saja?" Wei Changming menamparnya dan berkata dengan marah, "Anak haram, apakah kamu berhak bicara di sini?" Wei Liang yang ditampar mundur 2 langkah. Meskipun dia mengeluh di dalam hati, tapi dia tetap berkata dengan keras, dengan tegas, "Kakak, meskipun kamu menamparku, aku tetap akan mengatakannya. Farmasi grup W adalah usaha keras ayah selama ini. Tidak boleh dijual. Brengsek, aku akan membunuhmu." Wei Changming sangat marah. Dia mengumpat dan akan memukul Wei Liang lagi. Wei Zhongzheng yang selama ini merendahkan Wei Liang malah menghentikan Wei Changming yang ingin memukul Wei Liang. Dia berkata dengan dingin, "Apa yang dikatakan adikmu benar. Kita harus memikirkan cara menyelesaikannya. Jika ada masalah, bukan menjual hasil kerja kerasku dan melarikan diri." Setelah itu, Wei Zhongzheng mendengus dengan dingin dan berkata, "Hari ini aku akan mengatakan kepada kalian berdua, orang yang bisa menyelesaikan krisis ini akan menjadi ketua Dewan Farmasi Grup Wei ke depannya. Orang yang tidak punya kemampuan menyelesaikan krisis pasti tidak akan mampu memimpin Farmasi Grup Wei." Wei Changming langsung panik dan berkata, "Ayah, mana mungkin Farmasi Grup Wei diserahkan kepada anak haram?" Wei Zhongzheng mendengus dan berkata, "Anak haram atau bukan, tetap keturunanku. Jika kamu sebagai putra pertama tidak ada kemampuan, maka kamu harus minggir." Wei Liang merasa bersemangat ketika mendengarnya. Dia sudah lama bersabar di keluarga Wei, mendapatkan banyak penghinaan dan akhirnya mendapatkan kesempatan. Sebenarnya di mata Wei Zhongzheng, bisnis keluarga tidak mungkin diberikan kepada anak luar nikah. Tapi putra pertamanya Wei Changming kurang meyakinkan, maka dia harus memberikan rangsangan kepadanya untuk memaksakan menyelesaikan krisis yang ada. Sewaktu seluruh keluarga Wei mencari cara pengobatan Xiao Yiqian di seluruh dunia, Yi Chen baru selesai mandi dan kembali ke kamarnya. Istrinya Xiao Churan yang mengenakan baju tidur sedang berbaring di tempat tidur. Kedua betisnya yang putih terlihat. Dia melihat TikTok dengan santai. Xiao Churan terlalu sibuk bekerja biasanya dan tekanannya besar. Kesenangannya terbesar setiap malam adalah melihat TikTok. Si Chen baru saja berbaring di tempatnya. Xiao Churan tiba-tiba berteriak. Ponsel di tangannya jatuh dan mengenai wajah Yi Chen. Yi Chen tidak menghiraukan rasa sakitnya dan dia segera bertanya, "Ada apa, istriku?" Ekspresi Xiao Churan sangat jelek. Dia berkata, "Tiba-tiba sebuah video muncul di TikTok menjijikkan sekali." Yi Chen berkata dengan penasaran, "Aku akan melihat
Sejijik apa itu? Setelah itu dia mengambil ponsel Syocuran yang jatuh di lantai. Syocuran segera berkata, "Jangan lihat, menjijikkan sekali." Yichen tersenyum dan berkata, "Menjijikkan seperti apa?" Setelah itu ia tercengang ketika melihatnya. Bagus sekali, ternyata itu adalah Wuki yang suka memberikan sugesti psikologis kepada para gadis. Jika melihat kondisinya yang ada di dalam video, bisa dipastikan jika hipnotisnya berhasil. Dia terlihat seperti orang gila, benar-benar menyenangkan melihatnya. Dia akan makan kotoran setiap 1 jam. Masa depan orang ini akan tamat. Mana mungkin ada kesempatan untuk menghancurkan para gadis lagi. Jadi, Yi Chen mengunci layar ponsel dan berkata kepada Syocuran sambil tersenyum, "Aku pernah mendengar tentang orang ini, benarkah?" Syocuran berkata dengan kaget, "Ada apa dengan orang ini?" Yichen berkata, "Bajingan ini sangat jahat. Dia suka mencuci otak para gadis muda, kemudian memaksa para gadis bunuh diri." Yichen menceritakan sejarah kejahatan bajingan ini. Syocuran langsung berkata marah ketika dia mendengar semua ini. Bajingan ini pantas mati. Semua orang dibesarkan oleh orang tua. Kenapa dia mau mencelakai orang lain? Yichen berkata dengan serius, "Di masyarakat ini selalu ada bajingan yang suka mencelakai orang demi kesenangan diri sendiri. Bajingan seperti ini adalah sampah masyarakat yang harus disingkirkan cepat atau lambat." Syocuran setuju sambil mengangguk dan berkata, "Sepertinya dia pantas mendapatkan balasan seperti ini." Setelah melihat video ini, Syocuran langsung merasa khawatir sehingga dia tidak memainkan ponselnya lagi. Dia meregangkan tubuhnya dan berkata, "Aku sudah mengantuk. Yichen, bantu aku isi daya ponselku, aku mau tidur dulu." "Baik," Yichen segera menjawab dan membantunya mengisi daya ponsel. Sewaktu Yichen hendak tidur di larut malam, ponselnya bergetar 2 kali. Dia membuka ponsel dan melihat Hongwu mengirim chat untuknya. "Master Yi, ada beberapa orang Jepang yang menyergap pusat pengobatan masyarakat milik Dr. Saktisi. Sepertinya mereka ingin melakukan sesuatu kepada Dr. Saktisi." Yichen berkata, "Mereka seharusnya ingin merebut obat yang ada pada tetua si brengsek." Hongwu berkata, Para anjing Jepang ini bahkan berani mengincar obat ajaib Master Yi. "Kamu berikan perintah, aku akan segera membawa anak buahku untuk pergi menangkap mereka dan membawa mereka ke peternakan anjingku, memancingnya mereka untuk dimakan anjing." "Jangan," Yichen berkata sambil tersenyum. "Latar belakang orang-orang ini tidak biasa. Dia adalah putra pertama Kobayashi Jepang. Aku berencana membuat jebakan untuknya. Kamu minta anak buahmu diam-diam melindungi tetua si. Biarkan saja mereka ingin merebut obatnya. Aku sengaja menyiapkan obat-obat itu demi menjebak Kobayashi." Yichen sengaja membuat beberapa pil kehidupan sesaat untuk si Tianqi. Obat ini sangat ajaib. Tidak peduli orang yang meminumnya ada penyakit apa, bahkan orang yang hampir mati akan kembali sehat selama 1 sampai 2 jam begitu minum obat ini. Tapi hasil akhirnya sangat mengerikan. Setelah hidup penuh semangat selama 1 atau 2 jam, orang yang meminum obat itu akan langsung mati. Sebenarnya obat ini bukan obat beracun, tapi itu adalah obat ajaib yang bisa membuat orang menyelesaikan semua wasiatnya sebelum mati. Efek obat ini adalah menarik semua vitalitas seluruh tubuh untuk mendukung kehidupan sesaat selama 1 sampai 2 jam. Dengan begini, orang yang meminum obat ini bisa menyelesaikan semua wasiatnya. Obat ini di masa lampau khusus diberikan kepada raja. Ketika raja sekarat karena sakit, akan dipersiapkan 1 pil kehidupan sesaat supaya raja bisa menyelesaikan semua wasiatnya sebelum mati. Namun obat ini menjadi tidak berguna di zaman modern, apalagi efek akhir obat ini benar-benar keras. Bahkan orang sehat yang meminumnya akan hidup bersemangat selama 2 jam dan akhirnya mati. Jadi di zaman modern ini obat ini lebih seperti racun. Yichen melihat obat ini di dalam kitab 9 misteri. Dia mengabaikannya karena merasa obat ini tidak penting. Namun kali ini dia merasa pil kehidupan sesaat ini bisa digunakan dan bisa untuk menjebak Kobayashi Ichiro.
Setelah memberikan perintah kepada Honggu, Yi Chen menelepon Chen Jikai. Dia langsung memberikan perintah kepadanya. Setelah Kobayashi Ichiro mendapatkan obatnya, dia pasti akan segera melarikan diri dari Tiongkok. Jadi kamu harus memasang jaring di Jinling. Siapa saja boleh pergi, hanya dia yang tidak boleh pergi. Chen Jikai segera berkata, Tuan muda tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Aku akan langsung mencegatnya jika Kobayashi Ichiro ingin kabur. Setelah itu, Chen Jikai berjanji, aku juga bisa menjamin jika obat yang direbut oleh Kobayashi Ichiro tidak akan bisa dibawa keluar dari Tiongkok. Jangan, Chen segera berkata, aku ingin mereka membawa obatnya pergi. Kamu harus ingat, obatnya boleh keluar dari Tiongkok. Para anjing suruhannya juga boleh pergi, tapi Kobayashi Ichiro tidak boleh meninggalkan Tiongkok. Chen Jikai segera berkata, aku mengerti Tuan Muda, Anda tenang saja, Kobayashi Ichiro pasti tidak bisa melarikan diri. Baik, Ichen tersenyum dan berkata setelah Kobayashi Ichiro ditangkap langsung cari tempat untuk menyembunyikannya. Aku akan pergi menemunya nanti. Baik, Tuan Muda. Kobayashi Ichiro tidak tahu pada saat ini ada sebuah jaring besar tidak berwujud yang sedang menantinya. Pada saat ini dia sedang berada di dalam mobil Maybach. Mobilnya berhenti di seberang pusat pengobatan masyarakat, sedangkan beberapa anak buahnya sedang bersembunyi di sekeliling pintu dan bersiap masuk kapan saja. Kobayashi Masayo, ayahnya, sudah lumpuh 3 tahun. Ayahnya terus mengujinya dan adiknya Kobayashi Jiro selama 3 tahun ini. Seperti yang dikatakan ayahnya, orang yang bisa memberikan kontribusi besar kepada Kobayashi Pharmaceutical maka menggantikan posisinya. Kobayashi Jiro, adiknya adalah seorang ahli di bidang farmasi yang mempelajari resep Tiongkok selama bertahun-tahun. Jadi dia menciptakan banyak obat dari resep Tiongkok yang penjualannya sangat bagus sehingga sangat dikagumi ayahnya. Kobayashi Ichiro merasa sedih jika dibandingkan dirinya. Dia bukan belajar di bidang farmasi tapi belajar keuangan. Orang seperti ini cocok di bidang real estate tapi kurang cocok jika bekerja di bidang farmasi. Bidang farmasi harus mengandalkan bahan herbal berkualitas bagus untuk menemukan pasaran. Jika kamu punya obat ajaib, maka bisa menghasilkan banyak uang meskipun hanya mengandalkan promo dari mulut ke mulut oleh konsumen. Tapi jika obatmu tidak efektif, iklan sebanyak apapun tidak akan berguna. Konsumen tidak akan membeli untuk kedua kalinya. Jadi, kesempatan adiknya untuk menjadi penerus keluarga lebih besar dibandingkan dirinya yang merupakan putra pertama. Maka mau tidak mau dia harus ke Tiongkok untuk ikut dalam pameran pengobatan tradisional Tiongkok untuk melihat apakah dia bisa menemukan resep Tiongkok yang bagus dan membawanya kembali untuk keluarganya. Jika dia bisa memberikan kontribusi, maka dia punya kesempatan untuk menjadi penerus. Sewaktu dia berada di pameran, dia mendengar dokter sakti Tiongkok Si Tiangqi bisa menyembuhkan para pelegia tinggi beberapa waktu yang lalu. Dirinya langsung menjadi sangat semangat. Jika dia bisa mendapatkan resep ini, dirinya bukan hanya bisa menyembuhkan ayahnya, dia juga bisa memberikan peluang bisnis yang besar bagi keluarganya. Bahkan mungkin bisa membuat Kobayashi bertambah besar beberapa kali lipat atau puluhan lipat. Jadi seluruh masa depannya bergantung pada malam ini. Kobayashi Ichiro yang sangat bersemangat karena memikirkan semua ini segera menelepon ayahnya. Ayahnya yang lumpuh bertanya sewaktu menerima telepon darinya, Ichiro, kamu ke mana selama beberapa hari ini? Kenapa kamu tidak dapat menjengukku? Kobayashi Ichiro buru-buru berkata, ayah, aku sedang mencari obat untukmu di Tiongkok. Aku dengar ada satu dokter sakti yang telah menyembuhkan pasien paraplegia tinggi. Benarkah? Kobayashi Ichiro berkata dengan senang. Apakah benar ada dokter sakti di Tiongkok yang menyembuhkan paraplegia tinggi? Benar, Kobayashi Ichiro berkata. Aku sudah memeriksa catatan medis di rumah sakit dan sudah memastikan jika pasien itu telah benar-benar sembuh. Selain itu, aku sudah mencari tahu orang-orang di rumah sakit mengatakan dokter sakti Tiongkok menyembuhkan pasien paraplegia tinggi itu dengan setengah butir obat ajaib miliknya.
setengah butir obat ajaib? Kobayashi Masao bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah lumpuh 3 tahun, dia merasa hidupnya sangat menderita. Dia aslinya adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal dan sangat kaya, tapi tiba-tiba lumpuh dan tiba-tiba kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup. Hal ini membuatnya merasa sangat menderita. Selama beberapa tahun ini dia mencari cara untuk menyembuhkan dirinya, tapi di dunia ini tidak ada metode medis yang bisa mengobati pasien lumpuh untuk pulih seperti semula. Meskipun melakukan terapi juga sulit untuk bisa berdiri, apalagi berjalan dan melewati hidup seperti orang normal. Tapi dia tiba-tiba mendengar anaknya mengatakan jika ada dokter sakti Tiongkok yang punya metode pengobatan luar biasa, sehingga membuatnya penuh harapan. Jadi dia tiba-tiba berkata dengan semangat, "Ichiro, kamu harus mendapatkan obat ajaib itu meskipun harus membayar sebanyak 100 juta US dollar." Kemudian Ichiro segera berkata, "Ayah, dokter sakti itu sangat sombong. Dia tidak mau menjual obatnya kepadaku. Aku berencana beraksi malam ini untuk merebut obatnya. Kemudian aku akan langsung membawanya kembali untuk Anda." Setelah itu Kobayashi Ichiro berkata lagi, "Oh ya ayah, aku dengar dokter sakti ini tidak hanya memiliki satu obat. Obat yang tidak diminum Anda bisa kita minta dianalisa apoteker kita. Jika kita bisa memecahkan resepnya, maka Kobayashi kita akan menjadi kaya. Kita pasti bisa mengandalkan obat ini untuk menjadi perusahaan farmasi teratas di dunia. Kita akan membanggakan Jepang." "Baik, bagus sekali." Kobayashi Masayo berkata dengan semangat, "Kamu memang anakku. Kamu harus melakukan hal ini dengan baik. Semakin cepat, semakin baik." Kobayashi Ichiro segera berkata, "Ayah, pesawat pribadiku sudah menunggu di bandara Jinling. Setelah obatnya didapatkan, aku akan meminta beberapa orang mengurus masalahnya. Kemudian aku akan segera ke bandara Jinling untuk kembali ke Tokyo. Selama pesawatku bisa terbang, orang Tiongkok pasti tidak bisa menghentikannya." Kobayashi Masayo berkata dengan penuh semangat, "Kalau seperti itu, kamu akan tiba di Tokyo setelah pesawat terbang 3 jam. Aku akan bisa meminum obat ajaib itu paling lama 4 jam lagi. Bagus sekali, akhirnya aku punya kesempatan untuk berdiri." Kobayashi Ichiro berkata dengan air mata di matanya, "Ayah, kamu dilindungi dewa Amaterasu. Kamu pasti akan menikmati kekayaan tanpa batas. Penyakit akan pergi meninggalkan Anda." "Baik," Kobayashi Masayo berkata, "Ichiro, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai gagal. Aku akan menunggu kabar baikmu di Tokyo." Kobayashi Ichiro segera berkata, "Ayah, tenang saja. Aku pasti akan membawa pulang obat ajaibnya yang akan membuat Anda bisa berdiri lagi." Wow, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah si orang Jepang ini berhasil merebut obat dari si Tiangki, si kakek tua, dan berhasil membawanya pulang ke negeri Jepang sana untuk mengobati orang tuanya yang sudah lumpuh sampai 3 tahun? Kita ikuti di part berikutnya. Tapi teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi ataupun update video terbaru dari channel hiburan kaum rebahan ini. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika kalian tidak keberatan, silakan share ke teman kalian biar teman kalian juga tahu hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya.